di pagi hari ini, saya akan menjadi pemandu diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membagi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Dias, kemudian Salsa, dan Meldawati. Lalu kelompok kedua Nur Hasanah, Putra, dan Kamelisa. Kemudian yang kelompok ketiga Repta, Mega, dan Atia. Silakan berdiskusi. Diskusi hari ini tema yang akan kita angkat adalah kesehatan lingkungan. Silakan rekan-rekan memilih subtema yang akan dibahas. Pada diskusi kali ini akan menggunakan metode Buzz Group, di mana partisipan akan diberikan tema besar, kemudian partisipan akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk membahas masing-masing permasalahan atau subtema yang telah ditentukan oleh masing-masing kelompok yang diketuai oleh salah satu anggota dari kelompok. Diskusi akan berlangsung selama 5-10 menit. Setelah diskusi kecil, maka akan berlanjut pada diskusi besar, di mana masing-masing kelompok akan memaparkan permasalahan dan solusi yang diberikan. Kemudian, kelompok lain akan memberikan tanggapan. Pada akhir diskusi, pemandu diskusi akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan. Oh, kita lagi bahas apa? Iya, jadi tentang sampah di alam. Karena di sana itu masalah kayak sampah plastik, sampah organik, dan di situ masyarakatnya bingung buang sampah di mana. Ya, kita kan cari solusinya. Iya, bagus aja ya. Iya. Kalau udah tahu, kelompok ini bahas apa? Bahas tentang tambang, kerusakan lingkungan tambang. Tambang di mana ya? Ini kita ngambilnya tambang di daerah sana-sana sih, karena kemarin di sana tuh ada kejadian longsor karena tambang. Kan kita ambil dari situ. Kerusakan apa lagi yang disebabkan sama tambangan? Kerusakannya pertama karena di tambang digali tanahnya, dari itu pada saat hujan airnya menggenang di lubang-lubang itu akibatnya ke pemukiman, jadi pemukimannya kebanjiran gitu. Jadi ini sampai mereka sama air ya? Terus sama kemarin itu yang bisa mengatakan longsor tanah longsor di daerah hutan. Terus Jalan antara sama-sama buat jalan. Kelompok ini bahas apa? Di sini kita bahas tentang ISPA, infeksi saluran pernapasan. Kalau boleh tahu masalahnya ada di mana ya? Ada di Kalimantan Timur, Samarinda, di terus faktor apa sih yang mencetuskan penyakit ISPA ini? Ya, ISPA ini di sini karena ada kebakaran hutan dan kebakaran lahan serta juga didukung oleh musim kemarau. Oke, baik, lanjutkan. Kita berdiskusi selama 10 menit, lalu sesi selanjutnya yaitu pemaparan dari masing-masing kelompok yang akan saya berikan waktu selama 3 menit untuk memaparkan permasalahannya. Mulai dari kelompok pertama yaitu kelompok dari Dias, Melda, dan Salsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami akan memaparkan diskusi kami. Kami mengangkat permasalahan yaitu sampah. Jadi kami mengangkat sampah yang ada di Sungai Karangmumus. Perlu kita ketahui dahulu, Sungai Karangmumus ini sudah dijadikan tempat aktivitas masyarakat sehari-hari seperti aktivitas MCK atau mandi, cuci kakus, dan juga area sungai ini dijadikan tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, adapun solusi yang kami tawarkan yang pertama mensosialisasikan adanya bank sampah, karena kita ketahui dahulu setiap kecamatan memiliki bank sampahnya sendiri masing-masing. Jadi di sini sistemnya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di sana dikumpulkan jadi satu sesuai dengan jenisnya. Nanti akan disetorkan ke bank sampah ini dan dijadikan mata uang. Dan yang kedua, pembuatan kompos. Sampah juga berasal dari sampah organik, yaitu sampah sisa bahan-bahan makan sisa. Nantinya mereka akan kelola dan sini akan diajak bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kompos ini akan mereka bisa menjual kembali ataupun mereka menggunakan sendiri untuk membuat tanaman hidroponik. Dan yang terakhir, melakukan pembuatan ekobrick. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada kelompok 1 pemaparannya. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 2. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membahas tentang tambang. Jadi dari garis besar masalah tambang tersebut, dari Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah pertambangan besar di Indonesia. Banyak kerusakan akibat pertambangan, oleh salah satunya adalah tanah longsor yang di jalan utama penghubung antara Samarinda dan Sanga-Sanga terputus. Terus akibat lain yang terdapat dalam masalah pertambangan yaitu 75% wilayah di Kalimantan Timur sudah dikonversi menjadi pertambangan. Sebagian menjadi kolam raksasa yang ditinggalkan oleh pengeruknya. Jika turun hujan, air pun menjadi kolam tersebut, bahkan melimpah dan mengenangi permukiman tersebut. Jadi solusi yang kami paparkan pada pertambangan ini yaitu satu, penutupan lubang bekas galian tambang. Yang kedua, sebelum melakukan pengerukan di pertambangan, pihak perusahaan melakukan perhitungan serta sebab akibat yang akan terjadi di lingkungan dan di sekitar wilayah tersebut, yaitu melihat jarak antara pengerukan dan pemukiman warga. Dan selanjutnya dari pemerintah harusnya lebih mempertegas untuk para pengeruk
perusahaan tambang tersebut dan pemerintah harus turun pada lapangan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan ke kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan. Baik, dari kelompok kami itu membahas permasalahan ISPA di Samarinda. Kenapa? Menurut DLH yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur menunjukkan Samarinda itu udaranya sudah tidak, kategorinya sudah tidak sehat karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kota Samarinda yang sudah mengkhawatirkan, didukung dengan musim kemarau yang datang. Kenapa musim kemarau itu dapat menyebabkan ISPA? Karena kelembapan udara menurun dan cenderung kering. Lalu polusi udara meningkat. Udara yang terhirup yang bercampur dengan virus dan bakteri itu yang menyebabkan ISPA. Solusi dari kami yaitu meminimalkan beraktivitas di luar ruangan. Kalaupun memang beraktivitas di luar ruangan, kita meminimalkan dengan menggunakan masker, baik yang sakit maupun yang tidak. Dan disarankan ada badan pengawas agar tidak membuka lahan perkebunan sembarangan, agar mereka masyarakatnya itu tidak membakar secara sembarangan seperti itu. Lalu ada tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari masing-masing kelompok. Dari pemaparan tersebut telah disimpulkan bahwa untuk permasalahan sampah, solusi yang ditawarkan yaitu pertama bank sampah, pembuatan kompos, dan ekobrik. Untuk permasalahan tambang, yang ditawarkan yaitu penutupan lubang tambang, lalu perusahaan melakukan perhitungan segala untung dan rugi, kemudian mempertegas peraturan. Untuk permasalahan ISPA, solusi yang ditawarkan yaitu meminimalkan aktivitas di luar ruangan jika apabila aktivitas maka harus menggunakan masker. Kemudian adanya badan pengawas untuk pembukaan lahan agar tidak melarang peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu tidak membawa puntung rokok sembarangan. Baik,